Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad war-raddu ala ahli syirk wal ilhad. Panduan dalam berakidah yang benar serta sanggahan bagi orang yang mempersekutukan Allah dan melakukan penyimpangan. Masih dalam penjelasan al-aqidah al-islamiyah, akidah Islam, yaitu akidah yang benar, yang selamat, adalah akidah yang mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akidah yang mengikuti Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi itu definisi akidah yang benar dan akidah yang selamat, yaitu akidah yang mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Demikian pula akidah yang benar yang selamat adalah akidah yang mengikuti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah yang benar ini, akidah yang selamat ini melindungi, menjamin darah dan harta seseorang. Kemudian kata Al-Allamah Samahatul Mufti Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Habibullah Ta'ala, beliau sebutkan dalilnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari, menjauhi, menyalahkan semua yang diibadahi selain Allah, maka terjaga hartanya dan darahnya. Adapun hisabnya, perhitungannya, apakah dia jujur atau tidak, itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya dibebani untuk menghukumi zahirnya saja, tidak dibebani untuk memeriksa hatinya orang per orang. Rawahu Muslim, hadits dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan jamaah sekalian, boleh juga mengatakan wahia aidan tunji min adabillahi yaumal qiyamah. Akidah yang benar, akidah yang sahih akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan jamaah sekalian ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan bertanya tentang bagaimana seseorang itu mengikuti ajarannya Nabi Muhammad.
Dalam surah Al-Qasas, di ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yauma yunadihim fayaqul mada ajabtumul mursalin." Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka semua. Kemudian Allah bertanya, bagaimana sikap kalian terhadap ajaran para rasul? Jadi, kalau akidah kita mengikuti syariat Rasulullah SAW, itu akidah yang benar, akidah yang selamat. Dan hanya itu yang Allah akan tanyakan pada hari kiamat. Allah tidak mengatakan bagaimana sikap kalian terhadap budaya masyarakat, tidak. Atau bagaimana sikap kalian tentang kearifan lokal. Bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan. Tapi yang Allah akan tanyakan bagaimana sikap kalian terhadap ajarannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan rasul yang diutus kepada kita umat Islam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya penyesalan manusia pada hari kiamat, kenapa dulu di dunia tidak mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Jadi, satu-satunya penyesalan pada hari kiamat, kenapa dulu tidak ikut sunnah. Kalau hari ini sebagian orang memberikan label-label yang kurang pantas, julukan-julukan yang jelek, yang buruk kepada orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Kadang mereka sebut sebagai orang radikal, kadang mereka menyebut sebagai Wahabi. Tapi satu-satunya penyesalan mereka semua pada hari kiamat, kenapa dulu tidak mengikuti sunnah. Bacalah firman Allah dalam surah Al-Furqan, mulai ayat 27, 28 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi." Pada hari itu kata Allah, orang yang zalim menggigit kedua tangannya, bukan kedua jarinya. Dua tangannya itu masuk semua di mulutnya. Saking menyesalnya dia. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Katanya, duhai, seandainya dulu saya mengambil jalan bersama ar-rasul. Artinya seandainya dulu saya ikut kepada sunnah beliau, akidah beliau, amalan beliau. Kemudian kelanjutan ayatnya, orang yang zalim ini mengatakan, orang yang selalu menyakiti, yang menghina orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, celaka aku, seandainya dulu aku tidak jadikan si fulan sebagai teman dekatku. Duhai dulu seandainya saya tidak jadikan ustadz ini, kiai ini, gus ini sebagai teman dekatku, tempatku curhat, tempatku bertanya tentang agama. Kemudian Allah sebutkan lagi di ayat berikutnya, kenapa dia bilang begitu? Laqad adallani 'anid dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran dan Sunnah setelah
datang kepadaku. Kemudian Allah tutup ayatnya, wa kana syaitanu lil insani khadula. Setan itu memang selalu meninggalkan manusia. Itu sifat setan. Setelah setan membisikkan kesesatan, setan akan berlepas. Dan setan di sini ada dua macam. Dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kata Allah, kami jadikan untuk setiap nabi musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia. Manusia dulu disebut. Demikian pula musuh, yaitu setan-setan dari kalangan jin. Tugasnya, kerjanya, mereka saling membisikkan kata-kata indah, namun hakikatnya kesesatan, syubhat. Makanya jamaah sekalian, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa setan yang dimaksud dalam surah Al-Furqan, orang yang zalim itu yang menggigit kedua tangannya, setan yang dimaksud adalah teman dekatnya dulu di dunia. Jadi, siapa yang mengajak orang melakukan dosa dan menghalang-halangi seseorang untuk melakukan kebaikan, itu setan. Begitu cirinya, sifatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berlindung dari al-waswas al-khannas, yang selalu membisikkan, yang selalu menggoda, yang datang dan pergi. Siapa mereka? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi hati-hatilah, jangan sampai teman bergaul kita itu adalah orang yang menyesatkan kita, yang membuat kita menyesal pada hari kiamat. Baik, jadi itu saja yang disesali manusia. Kenapa dia tidak ikuti ajarannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam? Kemudian jamaah sekalian, Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalilnya bahwa akidah yang benar, akidah yang selamat, yang mengikuti ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, akidah yang benar, akidah yang selamat, yang mengikuti Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah pada hari kiamat. Dalilnya, faqad rawa Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Tapi sebaliknya kata Nabi, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka pasti dia masuk neraka. Wa fi sahihain, dan di dalam as-sahihain, maksudnya sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, min hadits Itban bin Malik radhiyallahu anhu, datang dari hadits Itban bin Malik radhiyallahu anhu, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan atas neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengannya dia harapkan wajah Allah. Jadi perhatikan jamaah sekalian, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah,
mengharap dengannya wajah Allah, maka Allah akan haramkan neraka atasnya. Demikian pula siapa yang membawa la ilaha illallah, tidak melakukan pembatalnya sedikit pun juga, tidak melakukan syirik besar, syirik kecil, maka dia pasti masuk surga. Tapi jamaah sekalian, la ilaha illallah ini bukan hanya diucapkan, bukan hanya dilafazkan, bukan hanya dijadikan wirid harian, bukan. Jadi sebagian orang karena mengetahui keutamaan la ilaha illallah, mereka sampai berzikir, ada yang 1000 kali, ada yang 100 kali, tapi cuma sekedar dilafazkan. Dia tidak mengamalkan konsekuensinya. Padahal jamaah sekalian, keimanan itu keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Jadi itu iman, itu tauhid, keyakinan, ucapan, dan amalan. Makanya dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haditsnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah." Atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada sekitar 60 sampai 70 lebih cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Keimanan yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam lafaz Muslim, Nabi katakan fa'alaha, yang paling tingginya qaulu la ilaha illallah adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling di bawah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Jamaah sekalian, Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdillah Ar-Rajihi dalam syarah Sunan Ibnu Majah, beliau mengatakan, wa fi hadzal hadits dalilun ala annal a'mal dakhilatun fi musammal iman. Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa amalan-amalan itu masuk dalam penamaan keimanan. Jadi ada kelompok namanya Murji'ah. Murji'ah ini mereka mengatakan keimanan itu cukup ucapan dan keyakinan. Amalan tidak disebut iman. Ada yang lebih parah lagi. Murji'ah ekstrim. Dia bilang keimanan itu cukup at-tasdiq, cukup membenarkan bahwa Allah itu Tuhan. Jadi ini hadits membantah mereka. Jadi keimanan itu masuk di dalamnya amalan-amalan soleh. Wa annal iman syu'abun, dan keimanan itu berjenjang-jenjang. Wa annahu yadkhulu fihi a'malul qulub, masuk di dalamnya amalan-amalan hati seperti takut, harap, cinta, tawakal. Wa a'malul jawarih, dan amalan-amalan anggota badan seperti sholat, puasa, haji, umroh. Wa aqwalul lisan, juga masuk dalam keimanan ucapan-ucapan lisan seperti dzikir,
seperti bacaan Quran, memerintahkan kepada yang baik, melarang dari yang buruk, itu semua masuk dalam definisi iman. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Keyakinan, ucapan, dan amalan. Kemudian kata beliau, wa kalimatut tauhid qaulun bil lisan. Dalam hadits ini, kalimat la ilaha illallah itu amalan lisan. Wa imatatul ada anit tariq amalun bil badan. Sementara menghilangkan gangguan dari jalan merupakan amalan anggota badan. Jadi jamaah sekalian, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mengatakan, kalau menghilangkan gangguan dari jalan termasuk keimanan, sebaliknya, buang sampah di sembarangan tempat atau menaruh gangguan di jalan, itu bertentangan dengan iman. Jadi, menghilangkan duri, menghilangkan semua yang bisa menyakiti, memudaratkan kaum muslimin atau manusia di jalan, itu bagian dari keimanan. Sebaliknya, menaruh gangguan di jalan bertentangan dengan iman. Kemudian kata beliau, wal haya amalun qalbih. Sementara hati atau sementara rasa malu itu letaknya pada amalan hati. Perhatikan jamaah sekalian, inilah iman yang benar, tauhid yang benar, ucapan, perbuatan, dan amalan hati. Jadi, la ilaha illallah itu bukan sekedar diucapkan. Sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau anaknya sakit, atau rezekinya, bisnisnya tersendak, maka dia sibuk untuk mencari kuburan para wali. Untuk apa di situ? Untuk ngalap berkah, untuk tabarruk. Wahai wali fulan, saya mohon agar kamu melapangkan rezeki saya. Padahal mengucapkan la ilaha illallah ini. Atau dia membawa sesajen yang dibungkus dengan ucapan atau kata-kata indah, sedekah laut atau sedekah bumi. Ini jamaah sekalian, sebenarnya syirik, tapi dibungkus dengan ucapan-ucapan yang indah. Itulah perbuatannya setan. Bunga bank sebenarnya riba, tapi disebut bunga. Karena bunga itu indah, harum. Semua kita senang dengan yang indah dan harum. Padahal riba. Selera pemberani. Apa itu selera pemberani? Racun sebenarnya, tapi disebut selera pemberani. Yeah. Yang bikin bau baju. Itu racun sebenarnya, tapi disebut selera pemberani. Yang tidak begini, tidak pemberani. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian melemparkan diri-diri kalian ke jurang kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, kata Allah, jangan kalian bunuh diri kalian. Merokok membunuhmu, kata Allah, jangan kalian bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sungguh Allah itu sayang kepada kalian. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan, la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi, itu yang biasa merokok sambil naik motor, dia patek biasa puntungnya, kena matanya orang. Nabi bilang tidak boleh membahayakan diri, tidak boleh membahayakan orang lain.
Terus bagaimana caranya, Ustaz? Tutup helmnya. Iya. Kasih masuk di mulutnya, tidak usah dia buka-buka helmnya. Sampai dia sampai di rumah. Kalau memang sudah tidak mau mendengar. Jadi, ini bahaya ya mas kalian. Kadang penyimpangan tapi disebut dengan kata-kata yang indah. Biar orang itu tertarik. Jadi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia kalau punya susah, datang ke dukun untuk mengadukan nasibnya. Ini batal la ilaha illallah. Tidak bermanfaat. Kenapa? Sebab pembatal la ilaha illallah adalah perbuatan syirik. Yang dimaksud dalam hadits ini, yang mengucapkan la ilaha illallah mengharap dengannya wajah Allah. Maksudnya dia beribadah dan dia lakukan karena Allah. Jadi itu yang benar. Kemudian kata Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah, wal aqidatu shahihah as-salimah yukaffirullahu bihal khataya. Ini juga keutamaan akidah yang benar, akidah yang selamat. Yaitu Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengannya. Faqad rawat Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala. Sudah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, seandainya kamu datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, selama engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku juga akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa qurabul ardi mil'uha aw ma yuqaribu mil'aha. Sepenuh bumi itu, qurabul ard artinya sepenuh bumi atau mendekati sepenuh bumi. Fa syartun fi husuli hadhil maghfirah salamatul aqidah minasyirki kathirihi wa qalilihi saghirihi wa kabirihi. Tapi kata beliau hafizahullah, syarat mendapatkan ampunan adalah selamatnya akidah dari perbuatan syirik, banyak atau sedikit, kecil maupun besar. Wa man kana kadzalika fa huwa sahibul qalbi salim. Barang siapa yang datang menghadap kepada Allah tidak membawa dosa syirik, besar, kecil, sedikit, banyak, maka dia adalah pemilik hati yang selamat. Alladzi qala Allahu fihi, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-88 dan 89, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa saja yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maksudnya kata Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, maknahu alladhi salima minasyirki wasyakki wa mahabbati syarr wal israri 'alal bid'ati wad dunub. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syirik, dari keraguan, dari menyukai, mencintai keburukan, dan terus-menerus di atas amalan-amalan baru dan dosa-dosa. Intinya hati yang selamat itu bersih dari syirik, bid'ah, dan maksiat-maksiat. Baik. Kemudian ya mas kalian, di sini kita sebutkan ada syubhat dari orang yang mengatakan tidak mungkin dia dihukumi musyrik selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi jamaah sekalian, ini syubhat mereka. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak mungkin dia musyrik. Contohnya katanya,
hadits bitaqah. Hadits bitaqah. Hadits bitaqah ini Nabi SAW mengabarkan pada hari kiamat nanti ada orang yang datang membawa tis'atun wa tis'una sijillan fiha dunubuhu wa sayyi'atuhu. 99 catatan, semua isinya dosa. Kemudian ditanya orang ini, apakah kamu punya hujjah? Kemudian orang ini mengatakan tidak. Tapi kata Allah, inna laka indana hasanah. Kamu punya satu kebaikan di sisi kami. Jadi ada kebaikan satu dibanding 99 catatan dosa. Kemudian kata Allah, la tujhad wala tukban wala tutlam. Tidak mungkin diingkari, tidak mungkin dicurangi, tidak mungkin dizolimi. Tapi jamaah sekalian, orang ini tetap takut. Apa dibanding 99 ini dibanding satu? Maka Nabi mengabarkan, fatudak al-bitaqah fi kiffah. Satu catatan kebaikan ini ditaruh di satu daun timbangan. Wattis'atu wattis'un fi kiffatin. 99 catatan dosa ditaruh di daun timbangan yang lain. Farajahatil bitaqah fatoshatil sijillah. Maka yang satu catatan itu menghempaskan 99 catatan dosa. Ternyata apa isinya jamaah sekalian? Isinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi dua kalimat syahadat menghempaskan 99 catatan dosa. Sebagian orang yang punya syubhat mengatakan hadits ini cukup dia ucapkan. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, kalau kita mau baca penjelasan para ulama, kata Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah, orang ini ketika dia mau meninggal, maka muncul kejujuran untuk bertobat, keikhlasan, ketulusan untuk kembali kepada Allah. Jadi tidak serta-merta catatan keburukannya 99, kemudian dia sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak. Dia ucapkan itu berangkat dari ketulusan untuk bertobat, ikhlas karena Allah, dan melakukan kebaikan. Karena itu, semua ini kaidah, semua hadits atau dalil-dalil yang mengatakan kalau dia tidak mempersekutukan Allah, pasti masuk surga, walaupun dia membawa dosa-dosa sepenuh bumi, misalnya. Itu ada syaratnya. Harus digabungkan dengan dalil yang lain. Di antara syaratnya apa jamaah sekalian? Kalau dia mau langsung masuk surga, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosanya, selain dari syirik dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha, "Wa inni laghaffarun liman tabah wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada." Sesungguhnya saya, kata Allah, benar-benar Maha memaafkan bagi siapa yang bertobat, beriman dan beramal saleh, kemudian dia istiqomah di atas petunjuk. Kata Al-Allamah Ibnu Baz, qayyadahu bit-taubah.
Allah syaratkan dengan taubat. Kemudian syaratnya juga tidak berketerusan di atas dosa. Jadi jangan ada yang bilang yang penting tidak syirik, yang penting tidak musyrik, yang penting Islam. Biar makan riba, biar minum-minum khamar, zina, membunuh, menghilangkan nyawa. Yang penting tidak syirik. Ya mas kalian perhatikan tadi. Allah syaratkan taubat dari semua dosa. Kemudian syarat yang kedua, tidak berketerusan. Ada orang belum tahu hukumnya. Begitu dia tahu hukumnya, berhenti dia. Tapi ada juga orang sudah tahu hukumnya, tapi terus dia lakukan. Ini beda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji atau menzolimi diri-diri mereka. Menzolimi diri-diri mereka itu maksudnya jamaah sekalian melakukan dosa yang hukumannya kembali kepada dirinya. Ketika mereka mengingat Allah, maka mereka segera istighfar dari dosa-dosa mereka. Dan mereka yakin, tidak ada yang mampu memaafkan kecuali Allah. Dan mereka tidak berketerusan di atas dosa tersebut. Dalam kondisi dia sudah tahu hukumnya. Jadi jamaah sekalian, Allah katakan, tidak berketerusan di dalam dosa. Jadi jangan ada berkeyakinan yang penting tidak syirik. Yang penting sudah belajar tauhid. Selain itu, gampang. Pasti masuk surga. Allah datang dengan ampunan sepenuh bumi. Jamaah sekalian, hadits dan ayat harus disatukan. Jangan mengambil hadits, meninggalkan ayat. Itu pendalilan orang-orang yang menyimpang. Menerima dalil, menolak dalil yang lain. Bahkan itu perbuatan Yahudi. Mengambil dalil yang cocok dengan hawa nafsunya, meninggalkan dalil yang menghantam hawa nafsunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Apakah kalian beriman kepada sebagian ayat, kafir kepada sebagian yang lain? Artinya apakah kalian menerima sebagian dalil, menolak sebagian dalil yang lain? Ini perbuatan Yahudi. Baik. Jadi itu jamaah sekalian syaratnya. Taubat dari semua dosa-dosa dan tidak berketerusan. Kalau seperti itu, tidak mempersekutukan Allah dan juga tidak berbuat kekufuran, maka insyaallah ta'ala dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itulah yang disebut dengan mentahqiq tauhid, membersihkan tauhid dari syirik, bid'ah dan maksiat-maksiat. Tapi kata Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah, siapa yang amma man asarra 'ala dzunub wa mata 'alaiha fahuwa tahta masyiatillah. Siapa yang terus-menerus di atas dosanya selama bukan syirik, terus riba sampai mati, terus minum khamar sampai mati, terus melakukan hubungan terlarang sampai mati, waliyadzubillah, kata Al-Allamah Ibnu Baz, kalau dia mati, maka dia dibawa kehendak Allah. Artinya kalau Allah menginginkan dia langsung diampuni dan dimasukkan ke surga, maka itu keberuntungan untuknya. Tapi kalau Allah tidak berkenan untuk memaafkannya, maka Allah akan menyiksa dia sekadar dosanya. Tapi dia telah membawa tauhid, tidak mempersekutukan Allah, yang pasti ujungnya adalah surga. Tapi siapa yang tahan dengan neraka? Sebutkan dalam Al-Quran, ada satu hari di hari kiamat seperti 1000 tahun di dunia. Ada satu hari pada hari kiamat seperti 50.000 tahun di dunia. Subhanallah. Ini tidak pantas untuk dijadikan dalil agar seseorang itu meremehkan dosa-dosa. Tidak. Iya. Baik, jadi jamaah sekalian mungkin saja yang bisa kita ambil. Sudah dekat waktu Isya. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Wallahu a'lam.
sekarang ini sebagian besar kelompok menganggap dirinya paling benar. Apa cuannya? Dia semua menjalankan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang saya tanyakan ini Ustaz, bagaimana cara kita menilai bahwa kelompok ini yang memang betul-betul benar dan bisa kita ikuti? Terima kasih. Baik. Jemaah sekalian, semua meyakini atau mengklaim dirinya itu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Bagaimana kita membedakan bahwa orang ini benar di atas jalan yang lurus dengan pengakuannya? Karena masing-masing kelompok dia bilang, ini ayatnya, ini haditsnya. Tapi jamaah sekalian, di situ ada yang tidak berani mereka sebutkan. Harusnya mereka mengatakan, ayat ini, hadits ini, kami pahami sebagaimana pemahaman para ulama salaf. Yaitu dari generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya di atas tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Jadi dulu Ibnu Abbas berfatwa, tapi beliau sebutkan dalilnya. Terus ada yang membantah. Abu Bakar dan Umar bilang begini. Jadi ucapan Nabi dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Maka apa kata Ibnu Abbas? Yushiku antanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir saja batu dari langit turun menimpa kalian. Maksudnya apa? Hampir saja Allah menurunkan musibah kepada kalian. Kenapa? Saya bilang, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Tapi kalian bantah, mengatakan, tapi Abu Bakar bilang begini, tapi Umar bilang begini. Ya mas kalian, para ulama mengatakan, kalau Abu Bakar saja ucapannya, Umar saja ucapannya tidak boleh dipertentangkan dengan hadits Nabi, apalagi selain mereka. Makanya kata Asy-Syafi'i rahimahullah, semua orang di Indonesia itu menghormati Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kalau ada dua orang sahabat yang berbeda pendapat, maka tidak mungkin saya akan membuat pendapat yang ketiga. Karena kebenaran itu cuma ada di salah satu dari dua mereka. Demikian pula beliau mengatakan, kullu mutakallimin min ghairi asli kitabin wala sunnatin, setiap yang berbicara tapi tidak ada asalnya dari ayat maupun hadits, fahuwa hadayan, maka itu ucapan sampah, kata beliau. Jadi ini Asy-Syafi'i rahimahullah, semua yang berkoar-koar, retorika sana sini, tapi tidak berasal dari ayat dan hadits, ucapan mereka semua itu, kata beliau, ucapan yang tidak bernilai. Jadi jemaah sekalian, bersatu itu di atas Al-Quran dan hadits.
Cuma harus kita ikutkan sebagaimana pemahaman para sahabat. Kenapa? Sebab para sahabatlah yang menyaksikan, yang langsung menerima ayat Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka lah yang langsung mengetahui sebab hadits itu diucapkan. Jadi, kalau dia berdalil dengan ayat, berdalil dengan hadits, kita tanya, siapa salafmu? Siapa yang mendahului kamu? Karena sebagian orang ada juga dalilnya. Katanya dulu demonstrasi itu juga ada salafnya. Orang yang awam, dia dengar, oh berarti ulama salaf juga. Tapi dia tidak jelaskan, ternyata salafnya berunjuk rasa itu adalah orang-orang Khawarij di rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu salafnya. Tapi salafut saleh, salaf yang buruk. Karena salaf itu dua, salafus saleh dan salafut saleh. Salaf yang saleh itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan pendahulu yang rusak, Khawarij, demikian pula Syiah. Jadi harus ditanya. Dan jamaah sekalian, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Imran, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Adapun kata Allah, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit kesesatan, yattabi'una ma tasyabaha minhu, kata Allah, mereka suka mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih. Apa itu mutasyabih? Kabur bagi sebagian orang. Yang penting ayat, yang penting hadis, yang penting bahasa Arab. Terakhir, ada yang mengaku keturunan Nabi. Iya. Aneh-aneh juga. Habib. Mancung hidungnya juga. Putih orangnya. Jadi, ada satu orang yang bertanya kepada gurunya, keturunan Nabi juga, Habib. Wahai Habib, saya mau ziarahi kuburan orang tua saya. Tapi saya tidak tahu di mana kuburannya, saya sudah lupa. Maka kata Habib ini, tenang, ikut saya. Di mana tempatnya? Ditunjukkan di sana. Dia tahu tempatnya tapi tidak tahu letaknya di mana. Karena sudah ribuan orang yang dikubur. Bagaimana caranya sang Habib memberitahu? Dia bangkitkan satu persatu si mayit. Kamu bapaknya? Bukan. Tidur lagi. Sampingnya kamu bapaknya? Bukan. Tidur lagi. Begitu seterusnya sampai dia temukan bapaknya. Ada juga yang percaya, jamaah sekalian. Iya. Karena bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, orang yang punya penyakit kesesatan dalam hatinya selalu mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih, yang kabur bagi sebagian orang. Apa tujuannya? Dua. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Dia menginginkan fitnah, menyesatkan orang, dan ingin mentakwil dalil tersebut. Mentakwil itu maksudnya ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita arahkan saja ke situ ayatnya. Oh, ini bertentangan dengan kelompok kita. Kita arahkan saja ke sana ayatnya. Ini yang namanya takwil. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitallah, atau idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu fa ulaika sammallah fahdaruhum. Nabi mengingatkan, apabila kalian, ini kita jalankan, kita amalkan ini. Ini cara mengukur bagaimana mencari guru yang benar. Kata Nabi SAW, jika kalian melihat orang yang suka mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih,
yang membingungkan, yang tidak ada orang atau ulama yang memahami seperti itu, cuma dia saja. Maka kata Nabi, itulah yang Allah maksudkan di surah Al-Imran, fahdaruhum, tinggalkan mereka, tinggalkan channelnya, tinggalkan YouTube-nya, blokir medsosnya, jangan datang ke kajiannya. Kenapa? Karena dia menginginkan fitnah dan suka mentakwil. Ini yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua keistiqomahan di atas akidah yang benar, akidah yang selamat, sehingga kita bisa selamat dari azab Allah pada hari kiamat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.